Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dun sana podcast Si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan bulan suci, sebaik-baik bulan dalam satu tahun, yang mana banyak kemuliaan di dalamnya. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dun sana podcast Si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir di sini ingin membahas terkait fikih ibadah ya, fikih puasa. Fikih puasa kan, itu adalah ibadah. Karena puasa ini adalah ibadah, maka perlu yang namanya ilmu. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwatu Zubat mengatakan, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa diiringi dengan ilmu, maka amal tersebut akan tertolak, tidak akan diterima. Maka karena puasa ini adalah ibadah, maka perlu kita mengkajinya, mempelajarinya. Bagaimana ilmu berpuasa, karena luas sekali. Bahkan dengan mempelajari ilmu ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah secara sempurna. Berbeda halnya dengan orang yang ibadah, yang puasa cuma sekedar sebatas pengetahuan kesahan puasa saja. Sebagai contoh misalkan, ada orang berpuasa, lalu ia berbuka dengan kurma, yang mana kita tahu berbuka dengan kurma adalah sunnah dalam berbuka puasa. Tetapi kalau orang tidak tahu ilmunya kan, dia tidak tahu kesunahan berbuka dengan kurma, maka tidak akan dapat pahala meskipun dia kebetulan berbuka dengan kurma. Kenapa? Karena yang namanya ibadah harus adanya niat. Nah, saya niat berbuka dengan kurma, itu kan diniatkan, dia tahu sunnahnya. Saya niat mengikuti sunnah Nabi berbuka dengan kurma, nah, maka akan mendapatkan pahala dengan sempurna. Fikih ibadah tentu sangat luas, ada banyak pembagiannya ya. Ada rukun ibadah, rukun puasa, syarat, kemudian syarat wajib, sunnah-sunnah puasa, itu banyak sekali. Kita akan mulai dari urutan bab dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis shaumi. Syarat wajib berpuasa. Ada 5. Pertama al-Islam. Pertama adalah harus beragama Islam. Wat taklifu. Kemudian taklif, mukallaf, yaitu orang yang sudah diwajibkan beribadah, orang yang balik dan berakal, simpelnya ya. Jadi tidak wajib berpuasa bagi anak yang belum balik dan juga berakal ya. Tidak wajib puasa bagi orang yang kehilangan akalnya atau gila. Wal itaqatu, dan mampu. Itu syarat wajib berpuasa, mampu berpuasa. Nah, jadi puasa tidak wajib bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Seperti apa? Seperti orang yang sudah tua renta, tidak kuat berpuasa. Sekalipun dipaksakan itu akan membahayakan ia gitu. Bisa pingsan,
atau bahkan lebih parahnya lagi bisa mati gitu kan, dengan berpuasa. Ini orang yang sudah tua, maka tidak wajib bagi ia untuk berpuasa. Dan juga seperti orang yang sakit ya. Orang yang sakit dalam artian sudah tidak mungkin sembuh lagi gitu. Tidak mungkin punya waktu untuk mengganti puasanya. Nah ini ia tidak wajib berpuasa. Tapi tentu tidak terlepas begitu saja. Ada yang mesti ia lakukan gitu. Nah, orang yang tua renta, meskipun ia tidak wajib berpuasa, tetapi dia sebagai gantinya harus membayar fidyah setiap puasa yang ia tinggalkan. Nah, kalau misalkan ia puasa 1 bulan kan, dia meninggalkan puasa 1 bulan, maka sebagai gantinya ia wajib membayar fidyah, yaitu apa? Memberi makan orang miskin. Kalau 30 puasa berarti 30 kali memberi makan orang miskin. Kalau misalkan cuma sebagian saja, misalkan 10 hari, maka bayar 1 fidyah ya. Kalau 10 hari berarti 10 fidyah ya, 10 memberi makan orang miskin, memberikan beras 1 liter atau 1 kilo kepada orang-orang miskin atau fakir. Wal itaqatu wasihah, dan sehat. Dan sehat. Itu syarat wajib berpuasa. Orang sehat wajib berpuasa. Berbeda halnya dengan orang yang sakit. Dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Wal iqamatu, dan mukim. Mukim artinya tidak bepergian, tidak dalam perjalanan. Maka wajib berpuasa bagi orang yang mukim, yang tidak sedang dalam perjalanan. Berbeda halnya dengan orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan, safar. Tetapi tentu ada syarat-syaratnya. Orang yang safar boleh tidak berpuasa dengan syarat. Safarnya seperti apa? Syarat-syaratnya itu safarnya bukan safar maksiat. Bukan safar dalam rangka bermaksiat. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan misalkan ya darlingnya lah, itu Hani kan, atau pacarnya, udah kangen kan selama Ramadan nggak ketemu, dia melakukan perjalanan jauh ke tempat pacarnya gitu kan. Nah, ini safar dalam rangka bermaksiat, karena berpacaran itu bermaksiat, maka ini tidak boleh ia berpuasa bagi orang tersebut. Kenapa? Karena syariat Islam tidak akan membantu bertoleransi atas kemaksiatan. Meskipun dia dalam perjalanan melakukan safar. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, safarnya safar panjang. Safar yang boleh melakukan qashar sholat. Kurang lebih perjalanan sejarak 80 kilo ya. 80 kilo kurang lebih. Syarat yang terakhir yaitu safarnya dimulai sebelum waktu fajar. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau safarnya misalkan setelah waktu fajar, jam 9 pagi misalkan, dia baru melakukan perjalanan, ia belum boleh membatalkan puasa. Dia masih wajib berpuasa. Kenapa? Karena saat subuh kan sudah mulai waktu berpuasa kan. Puasa dimulai waktu subuh kan. Nah, saat subuh dia belum melakukan perjalanan, dia masih mukim. Ketika mukim, dia tidak boleh tidak berpuasa. Saat masih mukim seperti kita ini kan, masih di tempat, masih mukim, tidak boleh tidak berpuasa, harus wajib berpuasa karena tidak dalam perjalanan. Nah, ketika sudah berpuasa ya, masih mukim, sudah mulai berpuasa. Puasanya puasa Ramadan wajib. Kalau puasanya wajib, maka kalau sudah mulai berpuasa tidak boleh dibatalkan. Kita sudah berpuasa nih, nggak boleh lagi batalin. Nah, makanya ketika nanti jam 9 pagi melakukan perjalanan, dia harus tetap wajib berpuasa. Tidak boleh membatalkan puasa. Ketika sudah mulai berpuasa tidak boleh dibatalkan. Bagaimana dalam Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal kalian. Haram hukumnya. Jadi bagaimana?
Yang boleh berbuka puasa itu safar yang seperti apa? Yang boleh tidak berpuasa, yaitu safar yang dimulai sebelum subuh. Nah, misalkan kita berangkat malam hari, nah, dalam perjalanan, misalkan menuju Palembang kan, dari Padang, nah, dimulai malam hari. Nah, mungkin paginya sudah sampai Jambi misalkan, atau jam 7 pagi kan, sudah sampai Jambi. Nah, saat itulah dia boleh tidak berpuasa, karena dia sudah melakukan safar sebelum waktu fajar. Nah, dia memulai puasa dengan keadaan safar, maka boleh untuk tidak berpuasa saat itu. Nah, jadi, sederhananya, ketika awal waktu puasa ia dalam kondisi mukim, maka ia wajib berpuasa. Dan ketika awal waktu puasa yaitu subuh dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan, maka ia boleh tidak berpuasa. Itu simpelnya. Tapi ala kulli hal, yang paling utama itu tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa pun lebih baik bagi kamu, kata Al-Quran. Jadi meskipun safar itu boleh tidak berpuasa dengan syarat-syarat tadi, tapi alangkah baiknya, lebih utamanya untuk tetap melakukan puasa. Kecuali kalau puasa membebani dirinya, membuang energinya, artinya tubuhnya akan terbebani dengan berpuasa, maka saat itu dia lebih utama untuk tidak berpuasa. Baik, itu syarat wajib. Kemudian arkanus shaumi, rukun berpuasa. Yang pertama yaitu an-niyah, niat. Yang namanya ibadah wajib adanya niat. Niatnya bagaimana? Dilakukan malam hari atau maksimalnya selama masih diperbolehkan sahur kan, sebelum subuh. Jadi niatkan, saya niat berpuasa besok hari, saya niat puasa Ramadan besok hari. Nah, cukup ya itu. Diniatkan dari malam harinya. Jangan setelah subuh baru niat. Puasanya udah duluan, tapi niatnya belakangan kan. Puasa subuh udah mulai, tapi niatnya setelah itu. Nah, nggak bisa kan. Pasti niat itu harus dilakukan sebelumnya gitu, atau beriringan ya, kalau selain puasa. Maka niatkan malam hari, saya niat berpuasa Ramadan esok hari gitu. Kalau misalkan umpamanya setelah tarawih tidur, tidak terpikir untuk tidak meniatkan puasa kan, tiba-tiba bangun setelah subuh, maka ia tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya saat itu, karena dia tidak niat. Atau baca buku sampai lupa, tiba-tiba waktu subuh sudah masuk kan. Baca buku dari malam hari sampai subuh masih baca, lupa meniatkan puasa. Nah, maka tidak sah puasanya saat itu, karena tidak diawali dengan niat. Niatnya mudah kan. Kalau memang sudah hafal, nah itu shauma ghadin, ada isfah di syahri Ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, diniatkan ya, puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Itu yang utamanya. Maka kalau umpamanya nanti tidak niat dan tidak sah puasanya, dan saat itu pun dia tetap tidak boleh makan dan minum. Jadi bukan berarti orang tidak sah puasanya pada hari Ramadan kan. Bukan berarti dia boleh makan, oh saya udah batal puasanya, udah nggak sah, ya udah makan minum. Tetap tidak boleh dia makan dan minum, karena menghormati hari Ramadan, menghormati bulan suci, dan supaya menyerupai orang puasa meskipun dia sejatinya tidak berpuasa. Itu yang tidak banyak orang tahu gitu, yang seperti ini. Wa tarkul muftirat, itu rukun kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana nanti akan dibahas. Wassaim, dan orang yang berpuasa, itu rukun ketiga. Dan itulah rukun syarat wajib. Alhamdulillah telah semuanya kita bahas secara tuntas.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan ke depannya. Kurang lebihnya dari Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh